Selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya yang ala kadarnya ya. Jadi gini, langsung aja. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada yang komentar di video saya. Saya lupa video yang mana ya. Jadi intinya tuh aplikasi Brimo itu nggak bisa dibuka padahal udah disembunyikan di HMA. Nah, karena saya tuh kan nggak punya aplikasi keuangan yang sekompleks itu ya, jadi nggak bisa nyoba satu persatu, maaf aja. Nah, kita lihat katanya aplikasi Brimo itu setelah update nggak bisa dibuka padahal sudah disembunyikan via HMA. Nah, saya buka di sini ya. Nah, ada keterangan di sini tidak dapat dibuka ya. Sebenarnya kalau menurut saya itu permasalahannya bukan di HMA OSS. Kenapa? Karena gini, saya buka dulu ya. Oke, saya buka ya di sini BRI, Dana, kemudian Livin, kemudian MBCA, OVO. Ini enggak ada yang saya set ya. Yang saya set itu cuma aplikasi driver, detektor, Cbank, Shopify, WhatsApp. Ini cuma beberapa aja. Oke, kita akan coba ya. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan di situ. Kenapa? Karena gini, untuk KSU Next misalkan yang kalian pakai itu sama persis sama yang kayak punya saya di sini, spoof ya. Di sini versi yang spoof ya. Ini sebenarnya sama sekali nggak butuh HMA. Kenapa? Karena HMA itu kan tujuannya hiding package name ya. Jadi nama paketnya disembunyikan pakai HMA. Nah, tadi sudah kalian lihat bahwasanya itu dana saya kan nggak saya sembunyikan tuh, nggak saya aktifkan di HMA, dia terbukti bisa jalan ya kan. Oke, bisa dibuka. Kemudian Mbak Beca saya nggak punya akun ya, jadi kita coba buka saja. Kita lihat, dia bisa ya, bisa terbuka walaupun saya nggak bisa login dong tentu karena saya nggak punya akun BCA ya. Jadi cuma sampai di situ. Kemudian saya buka OVO. Nah, saya punya akun OVO jadi bisa saya buka. Aman ya. Oke, bisa dibuka. Kita bisa dilihat di situ. Nah, bisa dibuka. Kemudian apalagi Livin ya. Livin bisa. Agak lola, maaf ya. Maklum, RAM cuma berapa ini HP saya. Bisa dibuka ya, dan saya nggak bisa make karena nggak punya akun Livin ya. Oke, nah permasalahannya di mana? Permasalahannya tuh di sini. Permasalahannya tuh di sini. Sebenarnya bukan di HMA-nya, tapi permasalahannya itu di sini. Sebentar. Nah, sembunyikan modifikasi sel Linux. Jadi yang dibaca sama beberapa aplikasi keuangan itu sebenarnya bukan cuma package name ya, tapi sel Linux itu sudah dimodifikasi nggak, dia bisa tahu. Nah, di sini saya nggak bisa tunjukin ya proses gimana saya nyarinya, jadi saya langsung aja. Sebenarnya ada beberapa perintah di Linux itu untuk loket aplikasi itu ngelacak kemana aja. Nah, itu bisa dibuka ya, bisa dibuka, bisa masuk ya. Sebentar, bisa masuk harusnya. Oke ya, bisa masuk. Kemudian untuk daftar bisa, jadi nggak ada masalah sama sekali. Permasalahannya itu bukan di HMA OSS nya, tapi ada permasalahan itu di sel Linux.
Nah, permasalahannya itu di sini. Dan satu lagi permasalahannya itu di sini, di modul Zigis Next. Nah, kemarin saya tuh nyoba cari loket di apa namanya, di akun keuangan ya. Itu dia bukan cuma nyari sel Linux, tapi dia juga nyari status root itu sudah dimodifikasi atau enggak ya. Jadi saya coba beberapa modul ya. Di samping Zigis Next saya coba cari lagi apa namanya Zigis yang lain ya, termasuk apa namanya fork dari beberapa Zigis ya, dari Zigis, oh maaf bukan di sini. Nah, di sini. Nah, jadi saya tuh nyari beberapa, bukan cuma nyari ya, saya coba tuh Brezigis, kemudian ada Neozigis, ada Rezigis ya. Itu ternyata sama sekali nggak bisa tembus, jadi masih tetap nggak bisa kepake. Satu-satunya di HP saya yang masih bisa dipakai itu Zigis Next. Itu satu-satunya yang masih dipakai. Jadi kombinasi antara Zigis Next dengan apa namanya tadi, penyembunyian sel Linux ya, dari penyembunyian ini, sembunyikan modifikasi sel Linux. Kalau yang pengen cari Zigis Next ya, yang kayak punya saya, itu bisa dicoba dicari di maaf sebentar, di sini ya, Zigis Next dari GitHub ya. Saya pakai ini. Nah, saya pakai ini, pakai Zigis Next dari DRTSNG ya. Ini yang saya pakai versi 143. Nah, versi 143. Nah, malah belum saya update ya. Ini harusnya saya update, tapi belum saya update. Terus kemudian menjawab pertanyaan lagi, untuk integrity box kalau update itu apa setupnya kembali ke awal? Ya, setupnya itu biasanya hilang. Gimana kembaliinnya lagi? Tinggal jalankan. Dan jangan berfokus ini harus dapat 3 hijau semua, enggak harus dapat hijau semua. Beberapa kali saya bisa dapat cuma 1 atau 2 yang hijau ya, basic sama device. Kenyataannya masih bisa jalan. Dan pernah saya cuma dapat 1 hijau ya, yang di basic. Kenyataannya semuanya masih tetap bisa jalan normal. Jadi sebenarnya permasalahannya itu bukan di integrity box-nya, yang fokusnya jangan ke sana terus, tapi fokusnya kalau misalkan ada aplikasi yang nggak bisa dibuka kemana, ada di modul, fokusnya di sekitar Zigis Next, kemudian HMA ya, kalau misalkan pakai root manager yang berbeda, terus apalagi Tricky Store, ini yang fokusnya itu di sana. Kemudian yang saya bilang tadi ya, di apa namanya ini, sembunyikan modifikasi sel Linux. Terus ada lagi pertanyaan yang lain gini, kebetulan pakainya itu KSU Next yang versi 1.1.1, katanya nggak bisa update ke versi yang terbaru. Solusinya gimana? Nah, maaf, untuk saat ini saya belum nemu solusi yang tepat. Artinya gini, saya tuh beberapa kali nyoba ya, pakai Magis, terus pakai apa namanya, pakai Apache, pakai Kosu, kemudian pakai kalau Kosu ada kalau nggak salah, saya agak lupa ya. Kemudian pakai apa namanya, Magis Delta ya, Kitsune, pakai Kitsune. Itu ternyata
nggak ada fitur sembunyikan modifikasi Linux, itu nggak ada ternyata. Nah itu nggak ada. Jadi maaf untuk aplikasi root manager yang lain ya, yang selain daripada KSU Next spoof versi 3.3.0, saya belum nemu solusi lain. Karena apa? Satu-satunya yang pakai Linux, sembunyikan Linux itu baru KSU Next, itu yang saya tahu ya. Kemudian lagi saya pernah jawab di kolom komentar itu Kitsune ya, Kitsune itu katanya sudah nggak nggak jalan ya. Saya bilang tuh discontinue, ternyata saya tuh salah, maaf. Saya ralat ya, perkataan saya ralat. Kitsune itu masih jalan ya, cuma dia larinya nanti ke WhatsApp kalau nggak salah, ke WhatsApp, ke Telegram. Nah kebetulan saya di sini nggak nanam Telegram ya, kebetulan di sini saya tuh nggak nanam Telegram masalahnya. Nah di sini kalau nggak salah ini, kalau nggak salah saya itu kemarin lihat itu di versi 30.7 kalau nggak salah. Oh 30.6. Ini kalau kita download dia larinya ke Telegram. Nah bagi yang pengen pakai ya alternatif dari Magis, kalian bisa ke Telegram ya. Cuma saya tuh nggak pasang Telegram di laptop saya, jadi saya nggak bisa kasih lihat ya. Seharusnya di sini. Nah ada di sini, itu dari Kitsune ya. Jadi ternyata dia tuh masih jalan, masih bisa dipakai, bahkan versinya sekarang terbaru 30.6. dan kemarin saya tuh nyoba di HP saya, ternyata tetap masih belum bisa menyembunyikan status Linux. Jadi nggak bisa menyembunyikan status Linux. Nah jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya pandangan lain atau punya solusi lain, bisa tinggalkan di kolom komentar ya, bantu saya nyari solusi juga. Karena kan nggak semua HP itu juga support sama root kernel ya. Ada beberapa yang harus pakai systemless, ada yang harus pakai kernel. Masing-masing itu kan HP beda ya. Tuh kemudian untuk versi yang lain, root manager yang lain ya, misalkan Apache atau Forkpatch kalau nggak salah itu fork dari Apache ya, itu silahkan bisa dicoba dicari. Cuma yang saya tahu kemarin tuh saya nggak nemu sembunyikan status Linux. Saya itu nggak nemu di Forkpatch dari Apache, itu nggak nemu. Termasuk dari Kosu juga saya belum nemu ya, karena nyarinya juga agak gimana ya, menghabiskan waktu juga. Jadi saya terus fokusnya ke KSU Next dulu ya untuk saat ini. Kemudian gini, ada beberapa di teman saya tuh ada yang nanya SUSFS ya, SUSFS. Sebagai informasi saja, SUSFS itu enggak semua HP itu support dengan SUSFS ya kernelnya. Meskipun bisa dilihat di sini, meskipun kernelnya itu sama. Jadi contoh gini, kemarin saya tuh nyari SUSFS ya untuk bahan percobaan saya, ternyata nggak bisa dipakai. Nah di sini ternyata itu dipasang di HP saya, malah HP saya itu break ya, bukan cuma bootloop tapi break. Nggak saya kasih tunjuk waktu breaknya ya, karena ya keterbatasan waktu juga. Padahal versinya sama, serinya sama, tapi yang berbeda setelah saya bongkar kernelnya itu di seri paling belakang itu beda.
bisa dilihat di sini ya, kita cari di mana. Oh bukan ini, maaf sebentar. Oh salah. Nah ini dia. Padahal sama-sama GKI 2 juga, versinya juga versi 5.1, tapi kenyataannya itu dipasang di HP saya itu udah bisa. Jadi memang harus apa namanya ya, kalau bisa sih, kalau yang ngerti coding memang harus part sendiri ya. Cuma kalau saya tuh mau otak-atik malas juga. Kenapa? Karena fungsi SUSFS itu kan sebenarnya untuk hiding tingkat lanjut ya. Nah kebetulan HP saya itu untuk hiding itu ndak ada masalah. Jadi kenapa saya harus apa namanya, harus pakai SUSFS? Jadi makanya nggak saya pakai. Kalau nggak salah di sini, saya agak lupa masalahnya. 5.10.226.22. Nah di sini kan ada 3 nih, 226 tuh, ada Anakin R3, ada Neyugen, ada Thomsonic, semuanya versi zip ya. Ini ternyata ini versinya itu berbeda walaupun sama ya, 5.10.226 Android 12 2024 11. Maaf. Nah ternyata di sini, nah Android 12.9, padahal dia itu 11. Jadi pas ketika saya masukkan ke sini, ada beberapa ya pakai tekniknya, pakai kernel flasher kalau nggak salah. Nah pakai aplikasi ini bisa sebenarnya, cuma ketika pakai aplikasi ini ternyata nggak mendeteksi kernel saya. Nah di sini saya tuh curiga. Karena kecurigaan saya kenapa nggak bisa dipakai, saya nekat masukkan ke pasang ini kernel. Ketika di flash ternyata HP saya itu break. Nah jadi untuk pengalaman, kalau misalkan mau pakai kernel SUSFS ya, usahakan cari yang seri versinya sama ya. Pertama tuh versinya sama, kemudian cari di forum-forum yang kira-kira sudah ada yang membuktikan di HP-nya itu benar-benar bekerja dengan baik, nggak ada problem, nggak ada permasalahan, nggak ada bug. Silahkan kalian pakai. SUSFS itu memang lebih powerful ya daripada modul-modul yang secara umum kayak gini ya. Oke, sampai di sini saja karena saya juga banyak kerjaan ya. Ini juga di sela-sela kerjaan saya pakai untuk record. Oke, jadi segitu saja. Ada kekurangan saya mohon maaf ya. Selamat mencoba. Terima kasih.